Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Ketika cinta telah melanda dan hari-hari dipenuhi dengan rayuan maut pulau kelapa, semua logika tentunya akan menjadi kabur. Dengan wajah tampan dan rupawan, pria ini berhasil memikat dan menikahi kekasihnya. Tapi kisah cinta dalam dunia nyata tidaklah seindah yang ada di dalam novel. Akan ada banyak masalah, pertengkaran, pengkhianatan yang hingga berujung pada penyesalan. Nggak pakai lama, watch. Setelah orang tuanya bercerai, Lisa tinggal bersama ayahnya Joseph dan ibu tirinya Nancy. Walaupun banyak rintangan, dia memiliki cita-cita menjadi pengacara atau hakim dan sangat gigih mewujudkan mimpinya. Setelah lulus SMA, wanita berambut coklat dan pekerja keras ini tidak langsung kuliah. Dia pindah ke West Palm, Florida dan mendapat pekerjaan di bengkel mobil. Di sini Lisa yang menginjak usia 21 tahun terlibat cinta lokasi dengan bosnya sendiri bernama Jim Bardet yang lebih tua 3 tahun. Setelah pacaran beberapa waktu, pada akhirnya keduanya menikah di tahun 1985 dan melahirkan seorang putri bernama Lia. Namun rumah tangga Lisa tidak bertahan lama karena fokusnya terbagi di antara pendidikan dan putri kecilnya. Akibatnya, Lisa dan Jim sering bertengkar dan bercerai 4 tahun setelahnya. Tidak lama kemudian, Lisa dan Lia pun pindah ke Richmond, Virginia. Walaupun menjadi seorang ibu tunggal, Lisa tidak menyerah atas cita-citanya. Dia pun melanjutkan pendidikannya di Virginia Commonwealth University dan mendaftar studi prahukum. Yang di kota inilah dia bertemu Lauren Kadinzi yang merupakan seorang sopir derek berwajah tampan. Lauren yang juga terpesona pada Lisa segera mengajaknya untuk pergi berkencan. Di mata Lisa, walaupun Lauren sedikit bad boy, tetapi dia suka cara pandang pria itu tentang nilai-nilai kekeluargaan dan bagaimana cara membesarkan anak. Selain itu, Lauren juga seorang Mormon yang taat dan hal ini membuatnya semakin tertarik. Banyak orang yang mengatakan jika mereka sangat cocok dan tampak seperti pasangan sempurna. Sehingga setelah 3 tahun pacaran, keduanya memutuskan tinggal bersama dan Lauren memperlihatkan kasih sayangnya dengan ikut mengurus Lea yang mengalami gangguan medis. Pada tahun 93, Lisa melahirkan seorang putri dari Lauren yang diberi nama Shelby. Dan setahun kemudian mereka menikah serta pindah ke rumah sewaan milik seorang uskup yang berasal dari gereja tempat Lauren beribadah. Rumah itu terletak di daerah pedesaan Ruther Glen dan memiliki lingkungan yang tenang serta religius. Karena rumah itu sangat besar, mereka pun menyewakan bagian basement pada seorang wanita muda bernama Skedinzi. Namun keadaan rumah tangga Lisa menjadi buruk ketika Lauren yang bekerja hanya paruh waktu justru terkesan sangat santai. Sedangkan mereka saat itu membutuhkan banyak uang untuk kebutuhan keluarga. Pertengkaran demi pertengkaran yang awalnya dimulai dari adu argumen, perlahan makin hari berubah menjadi KDRT. Sebagai usaha terakhir untuk menyelamatkan pernikahan dan menafkahi keluarga, Lisa pun memutuskan untuk mendaftar di Angkatan Darat. Saat itu militer bahkan membiayai kuliah Lisa yang dipersiapkan untuk menjadi hakim militer. Tetapi bukannya bersyukur atas pengorbanan sang istri, Lauren yang saat itu masih pengangguran justru semakin kesal dan berusaha menghambat karir istrinya. Dia beralasan sejak Lisa berada di militer, dia tidak bisa menghubunginya setiap waktu. Karena selama menjalani pendidikannya di camp, Lisa harus mematuhi rangkaian aturan yang salah satunya dia hanya bisa dihubungi keluarga di waktu-waktu tertentu.
Pada Januari 1995, Lisa dijadwalkan lulus dan akan melanjutkan ke pelatihan perwira. Namun di tanggal 27 Januari, Lisa yang seharusnya menghadiri pelatihan hari pertama tidak pernah muncul. Sehingga polisi militer pun memberi tahu pada Lawrence bahwa Lisa diberhentikan secara tidak hormat karena absen tanpa memberi kabar. Lawrence yang juga tidak melihat Lisa selama beberapa hari, segera mendatangi kantor Sheriff Caroline County dan melaporkan kehilangan istrinya. Dia juga mengatakan jika istrinya berselingkuh dengan pria lain yang juga berasal dari camp militer yang sama, dan kemungkinan mereka kabur bersama-sama. Menurut pengakuan Lawrence, terakhir kalinya dia melihat Lisa saat mengantar wanita itu ke stasiun bus di Richmond menuju ke sekolahnya di Fort Lee, Virginia. Keterangan ini juga didukung oleh kesaksian Skedinsi sang penyewa rumah yang melihat Lisa pada malam terakhir sebelum keberangkatannya ke Fort Lee dan paginya Lawrence mengantar Lisa. Nancy juga mendapat surat dari kepolisian militer tentang ketidakhadiran Lisa selama pelatihan militer. Namun dia tidak percaya bahwa Lisa kabur dengan pria lain. Dia pun berusaha menghubungi Lawrence, tetapi pria itu ternyata telah mengganti nomor telepon rumah sehingga semua orang sulit untuk menghubunginya. Karena hal ini, Joe dan Nancy pun mendesak kepolisian untuk meneruskan penyidikan. Saat itu, polisi yang akan melakukan tes poligraf berhasil menghubungi Lawrence yang awalnya setuju untuk mengikuti tes tersebut. Tetapi pada jam yang telah dijanjikan, dia tidak muncul dengan alasan sakit. Dan di hari berikutnya, pria itu telah menghilang dari jangkauan polisi. Lawrence kabur dengan membawa Shelby, sedangkan Leah anak tirinya dititipkan ke salah seorang kerabat Lisa. 2 tahun setelah hilangnya Lisa, Detektif Adrian Collins yang menangani kasus ini sejak awal kembali memeriksa dokumen kasus tersebut. Pada laporan awal yang dibuat oleh Lawrence, sang detektif menemukan hal yang tidak masuk di akal. Pria itu mengatakan jika dia mengantar sang istri ke stasiun bus di Richmond dan Lisa melanjutkan perjalanan dengan bus Greyhound ke sekolahnya di Fort Lee, Virginia. Jarak antara rumahnya ke Richmond sekitar 45 menit, sedangkan dari Richmond ke Fort Lee hanya 30 menit. Bagi Adrian hal ini tampak mencurigakan, karena jika Lawrence bisa mengantar sejauh 45 menit, mengapa dia tidak sekalian mengantar Lisa ke Fort Lee yang hanya memiliki jarak tempuh sekitar 30 menit. Walaupun polisi menyadari hal itu dan meyakini Lawrence telah menyembunyikan sesuatu, tetapi karena kurangnya petunjuk serta keberadaan pria itu masih belum diketahui, untuk sementara waktu kasus ini belum terselesaikan. Lima tahun setelahnya, keluarga Lisa yang pantang menyerah menggunakan segala cara untuk menemukan keberadaan Lisa dan Shelby. Pada tahun 2002, mereka bahkan meminta bantuan pada stasiun TV untuk menampilkan foto Lawrence dengan harapan akan ada seseorang yang mengenalinya. Setelah tayangan tersebut, kepolisian mendapat banyak informasi yang salah satunya mengatakan jika Lawrence telah berganti nama menjadi Randy Evans dan tinggal di daerah Harrisburg, Virginia. Randy Evans sendiri adalah seorang pria tunawisma setempat yang tidak pernah terlihat sejak tahun 1998. Polisi berhasil menemukannya saat sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan. Ketika ditanyai apakah dia Lawrence, pria berjanggut panjang itu bersikeras jika dia adalah Randy. Walaupun dia tampak sangat mirip dengan Randy, tetapi polisi sangat yakin jika dia adalah Lawrence. Mereka pun memintanya untuk membuka baju, dan di dadanya ada sebuah tato unik yang merupakan tato milik Lawrence. Lawrence yang menyamar sebagai Randy telah memiliki kehidupan baru dengan istri barunya bernama Linda May.
Dalam dokumen pernikahan, namanya tertulis sebagai Randy Lee Evans dan nama Selby telah diganti menjadi Logan Evans. Berdasarkan pengakuannya, dia memberi Randy Evans yang asli sebuah mobil dan uang sejumlah 155 juta untuk mengambil identitasnya. Namun saat polisi mencari tahu tentang keberadaan Randy Evans yang asli, hingga saat ini pria itu tidak pernah ditemukan. Meskipun tidak ada cukup bukti untuk menangkap Lawrence atas hilangnya Lisa, polisi hanya bisa menangkapnya atas dakwaan pencurian identitas, melanggar masa percobaan, dan tuduhan kepemilikan senti. Saat itu, dia divonis selama 2 tahun penjara dan dibebaskan pada tahun 2004. Dalam masa-masa Lauren berada di penjara, penyidik menemukan fakta jika setelah beberapa hari Lisa menghilang, Lauren bertemu dengan Jim yang merupakan mantan suami pertama Lisa yang saat itu sedang berada di Florida. Polisi mengetahui informasi ini secara tidak sengaja ketika satu waktu mereka sedang menuju Florida. Secara kebetulan mereka bertemu Jim yang saat itu telah buta dan menjadi tunawisma yang sedang berjalan di sepanjang jalanan kota. Jim selalu membawa sebuah koper yang di dalamnya berisi sebuah gelang bunga dari pernikahannya dan Lisa. Saat itu, dia memberitahu detektif bahwa Lauren pernah memintanya mengunjungi Virginia untuk membantunya memindahkan sesuatu. Jim yang tunanetra mengandalkan sebuah alat perekam untuk membantu ingatannya. Dan semua rekaman percakapan itu telah dibawa Jim selama bertahun-tahun di dalam koper yang sama. Pada salah satu rekaman di tahun 1995, penyidik mendengar Lauren meminta Jim untuk membantunya mengubur seekor anjing. Jim pun setuju dan menemani Lauren berkendara untuk mengubur sebuah tas. Namun karena penglihatan Jim, polisi tidak bisa menentukan lokasi yang akan mereka tuju. Detektif pun kembali mencari saksi lainnya dan pada Februari 2004, mereka menemukan pengasuh Selby bernama Diane. Wanita itu mengatakan jika satu waktu saat Lisa sedang curhat akan menceraikan Lauren, tanpa mereka ketahui, pria itu ternyata mendengar percakapan mereka. Menurut asumsi polisi, kemungkinan hal ini membuat Lauren cemas karena jika mereka bercerai, tentunya Lisa akan mengambil hak asuh Selby sama seperti yang terjadi pada Leah. Dan Lauren yang tidak ingin kehilangan putrinya memilih untuk melenyapkan wanita itu. Empat tahun setelahnya, untuk mencari bukti-bukti yang masih tertinggal, polisi pun menggeledah rumah yang dulu ditempati Lisa dan Lauren. Di sana, mereka menemukan sebuah dinding dari gypsum yang tampaknya sering direnovasi. Saat mereka mengangkat karpet, di lantainya tampak bekas-bekas noda merah seperti noda darah yang cukup banyak. Tetapi saat diperiksa di lab, forensik tidak bisa memastikan jika noda tersebut adalah darah, tetapi noda tersebut mengandung banyak cairan pemutih. Untuk memastikan kecurigaannya, sang detektif pun menemui Skedinzi yang dulu pernah menyewa basement di rumah Lisa. Pada awalnya, Skedinzi masih tetap dengan kesaksian lamanya, hingga beberapa saat kemudian tiba-tiba wanita itu tampak ragu seolah ingin mengatakan sesuatu. Detektif pun berhasil membujuknya dan wanita itu pun mengatakan jika selama ini dia telah berbohong karena takut akan dibunuh oleh Lauren. Menurut pengakuannya, di malam kejadian saat dia dan temannya sedang merokok di luar rumah, tiba-tiba mereka mendengar pertengkaran di antara Lauren dan Lisa. Namun 20 menit kemudian, pertengkaran tersebut terhenti dan tidak lama setelahnya, Lauren turun dari lantai atas sambil membawa sebuah tas berwarna hijau yang tampak sangat berat. Lauren yang tidak tahu jika Skedinzi sedang berada di luar rumah dan melihatnya, kemudian membawa tas tersebut menuju hutan dan 10 menit kemudian kembali ke rumah tanpa membawa tas.
dia kembali pergi dengan terburu-buru dan meminta tolong pada Skedinzi untuk membersihkan rumah kecuali pada bagian kamar mandi. Ketika Skedinzi dan temannya masuk ke rumah Lauren, mereka melihat jejak sepatu kotor yang menuju ke kamar tidur di lantai atas. Karena penasaran, mereka pun pergi ke kamar mandi itu dan melihat atribut pakaian militer yang tergeletak di lantai. Walaupun telah dilarang, mereka nekat membuka pintu kamar mandi dan melihat lantai yang dipenuhi cairan merah. Karena ketakutan akan menjadi sasaran berikutnya, kedua gadis itu pun pergi ke basement dan mengunci diri seharian di kamar Skedinzi. Lauren pun ditangkap dan menjalani persidangan pada 2009. Ketika sidang baru berjalan selama 2 hari, pria itu mengaku tanpa sengaja telah membunuh Lisa saat mereka bertengkar yang membuat Lisa terjatuh dan lehernya patah. Karena panik, dia membungkus tubuh Lisa menggunakan sleeping bag atau kantong tidur dan memasukkannya ke dalam drum logam serta menyiramnya dengan cairan asam. Walaupun mengaku bersalah, tetapi Lauren tidak pernah mengungkapkan apa motif pembunuhan tersebut. Dia bahkan mengaku tidak ingat di mana lokasi telah membuang tubuh istrinya. Lauren pun divonis 25 tahun penjara atas pembunuhan tingkat 2. Namun misteri hilangnya Randy Evan yang asli masih menjadi misteri dan kasusnya hingga saat ini masih dibuka. Setahun setelahnya, Lauren pun menghubungi detektif Adrian. Dia bersedia mengatakan lokasi jasad Lisa dengan imbalan pengurangan hukuman. Sang detektif pun setuju dan Lauren membawa mereka ke sebuah daerah terpencil di Spotsylvania yang berjarak 48 km dari rumahnya dulu. Saat itu Lauren mengaku jika telah memisah-misahkan tubuh Lisa sebelum memasukkannya dalam drum berukuran 50 galon yang diisi dengan cairan asam. Untuk menemukan benda tersebut, polisi pun melakukan pencarian besar-besaran hingga mereka menemukan seuntai benang yang berasal dari kantong tidur. Di benang yang telah rusak itu masih menempel sisa-sisa tubuh Lisa. Di sekitar area penemuan benang juga terdapat sampah dari botol-botol asam. Jasad tersebut telah hancur akibat terendam cairan asam. Dan setelah 5 jam menyaring tanah di TKP, walaupun forensik tidak berhasil menemukan sisa-sisa tubuh lainnya, tetapi mereka menemukan gigi palsu milik wanita itu. Dengan ditemukannya bukti-bukti tersebut, pihak Angkatan Darat memberikan Lisa pemakaman secara militer setelah mengetahui jika kehadirannya di saat pendidikan bukanlah karena lalai, melainkan karena wanita itu telah dibunuh. Lisa dimakamkan di pantai timur Florida dengan batu nisan bertuliskan Lisa Marto yang merupakan namanya sebelum menikah. Sementara Lauren yang tadinya mengira akan mendapatkan keringanan hukuman, menjadi kecewa ketika pada akhirnya pihak berwenang menolak permintaannya. Walaupun tanggal kebebasannya tercatat pada 6 Februari 2030, tetapi jika seandainya ada perkembangan pada kasus Randy Evans, bisa dipastikan hukuman Lauren akan kembali diperpanjang. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.